Wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Muhammad Yusuf. Saya dari kelas 6 HPAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya menanamkan sifat husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin bisa nanti teman-teman eh, lihat pemaparan saya di slide selanjutnya. Baik, pengertian husnudzon atau husnudzon. Husnudzon berasal dari dua kata dalam bahasa Arab. Husnu yang memiliki arti atau makna baik dan zon yang berarti sangkaan. Kedua kata tersebut memiliki arti sangkaan baik. Mungkin sepada dengan istilah positive thinking dalam bahasa Inggris. Nah, pengertian dari husnudzon adalah bersangka, menduga atau mengira hal yang baik kepada Allah, orang lain, dan diri sendiri. Sebuah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yaitu macam-macam husnudzon. Nah, yang pertama itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi kepada dirinya dan orang lain. Allah menetapkan atau memberikan sesuatu kepada kita yang sering kali tidak kita sukai. Bisa jadi kita tidak merasa cocok, bahkan marah dengan ketetapan atau pemberian tersebut. Nah, mungkin banyak, misalkan contohnya kita apa yang diinginkan kita, yang di tetap kita ya terus berdoa, tetapi Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan sekarang. Nah, harus kita perlu kita pahami adalah Allah itu maha segalanya. Selain maha pemberi, Allah juga maha mengetahui. Pasti ada hikmahnya di balik semuanya. Jadi Allah itu, kita harus ingat bahwa Allah itu maha mengetahui, tahu kapan untuk memberi kepada kita yang kita inginkan. Jadi Allah itu maha mengetahui. Nah, jadi saat kita mendapat misalkan musibah, cobaan enak, cobaan tidak enak, rezeki dan lainnya, hendaknya selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada manfaat dan hikmah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan yang pertama selalu optimis. Allah akan selalu membantu kita dengan berbagai pertolongan selain memberikan cobaan. Yang kedua yaitu percaya diri dan tidak putus asa. Nah, kita kalau misalkan tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan percaya diri dan tidak putus asa. Selalu berusaha bekerja, melakukan sesuatu kebaikan dengan pantang menyerah. Selanjutnya menjadi lebih sabar, tabah, takwa dan tawakal. Dan yang terakhir di sana yaitu terhindar dari dosa, seperti itu. Sekarang ada contoh sikap husnudzon billah. Nah, yaitu ada kalanya kita gagal dalam mengusahakan sesuatu, misal tidak berhasil mencapai target penjualan dari kantor. Nah, sikap husnudzon kita adalah dengan meyakini bahwa hal tersebut adalah cobaan darinya, yang artinya kita harus lebih giat lagi beribadah, berdoa dan berusaha, seperti itu. Nah, di sini yang kedua yaitu husnudzon terhadap sesama manusia. Husnudzon kepada sesama manusia adalah dengan tidak bersangka yang jelek-jelek
apalagi kalau kita benar-benar, tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kita sangka belum tentu benar. Sudah ada ayatnya di surat Quran Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, jauhilah kebanyakan dari sangkaan karena sesungguhnya sebagian, sangkaan itu adalah dosa. Jadi, saat kita menyangka yang tidak benar, lalu kita ucapkan, nah itu menjadi fitnah. Kalaupun ternyata sangkaan kita benar, saat kita ucapkan itu sudah menjadi ghibah. Nah, semuanya itu adalah dosa. Selanjutnya yaitu manfaat husnudzon kepada sesama. Nah, lalu apa manfaat yang kita dapatkan atau rasakan kalau kita husnudzon terhadap sesama ataupun orang lain seperti itu. Yang pertama, lebih harmonis atau lebih baik dengan sesama manusia. Nah, kita akan selalu ataupun lebih harmonis dengan sesama manusia gitu. Kenapa? Karena kita terus husnudzon kepada sesama. Nah, selanjutnya, selalu senang dengan kebahagiaan yang didapat orang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita mempunyai sifat husnuzon kepada sesama, misalkan orang lain mempunyai atau mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah, kita juga akan merasakan bahagia karena kita di dalam hati kita itu tidak adanya sirik ataupun lain sebagainya. Nah, kita tetap husnuzon kepada sesama atau orang lain. Nah, selanjutnya banyak teman. Nah, kita pasti banyak teman kalaupun kita kalau kita husnuzon kepada orang lain. Karena kenapa? Karena tidak pernah merugikan orang lain dengan pemikiran dan sangkaan yang tidak-tidak. Selanjutnya, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya, terhindar dari sikap dan perbuatan berkeluh kesah, menggunjing dendam, iri dan dengki, fitnah dan misalkan adu domba, kita akan terhindar dari itu. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari dosa. Ini yang terakhir yaitu contoh sikap husnudzon kepada sesama. Nah, ada kalanya misalkan contohnya gitu, kawan satu divisi di kantor lebih sukses dalam mencapai target penjualan misalkan. Nah, sikap husnudzon kita kepadanya adalah kita berasumsi bahwa dia melakukan kecurangan atau juga menyangka dia pergi dan minta bantuan dukun. Nah, itu adalah contoh sikap husnudzon kepada sesama. Jadi kita jangan sampai curiga terhadap teman kita. Nah, sikap husnudzon kita adalah dengan senang atas capaiannya, yakin dia lebih berusaha dan gigih. Nah, seperti itu. Kita harus seperti itu dibandingkan kita gitu. Lalu introspeksi diri apa yang perlu kita perbaiki untuk bersangka sehat dengannya, untuk bersaing sehat dengannya. Nah, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kata-kata ataupun sikap saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.